Shalom. Oi, shalom semuanya. Kita sekarang masih di channel YDM. Apa YDM kok? Youth Discipleship Movement. Bener banget. Sekarang kita ada di sesi ABCC. Apa? ABCC apa kok? EO Bible Class Community. Bener banget. Jadi kita akan membahas tentang bahasan-bahasan untuk anak muda khususnya ya. Jadi pantengin terus YDM dan juga ABCC yang masih akan ada beberapa episode di kemudian hari. Aduh. Sekarang kok kita udah kedatangan Ko Wawat nih, Ko. Aduh. Sekarang kita ceritanya sih. Sekarang aku tuh lagi ada banyak banyak bahasan gitu kok. Dan sekarang salah satunya pengen ngebahas tentang yang dikasihi. Alah, yang dikasihi. Aduh. Siapa nih yang dikasihi nih? Walah. Tapi kok sebenarnya kita tuh dikasihi sama siapa sih kok? Ya sama Menurut Tuhan Koko? lah. Waduh. Yang pastinya Itu Tuhan. Tuhan pasti mau mengasihi kita ya, Betul. ya, bener ya. Lebih dari apapun. Betul, sangat betul. Emang kasih sekali. yang kayak gimana sih kok? Tuhan teh memberi kasih kepada kita tuh kasih yang seperti apa kok? Kasih Tuhan itu adalah kasih yang ajaib. Wah, ajaib. Ya. Ajaibnya gimana kok? Kenapa? Karena dia mau memberikan nyawanya buat hidup kamu dan saya. Memberikan nyawanya kok. Iya, betul. Betul. Memberikan nyawanya. Mati kok. Iya, betul. Wah. Terus Kamu mungkin gak nyadar ya bahwa Tuhan itu udah mati buat hidup kamu. Dan gak ada sesuatu yang lebih berharga dibanding nyawa. Betul gak? betul. Ya kalau nggak ada nyawanya mati kok. Nggak bisa Iya berbuat dong. apa-apa kalau udah mati kan. Bahkan Tuhan itu mengasihi kamu sebelum kamu lahir. Sebelum saya lahir, Iya, Tuhan udah mengasihi kamu. Tuhan sudah mengasihi saya. Iya, nih coba kita lihat sama-sama Gimana ya. kok? Ayatnya. Bahkan sebelum saya lahir, Iya, saya sudah betul. dikasih. Betul. Kita lihat di Yeremia 1 ayat yang kelima. Ya, saya bacakan ya supaya kamu bisa dengar semuanya. Teman-teman juga bisa dengar ya. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ngeri banget. Sebelum engkau lahir, bahkan waktu kita masih dibentuk dalam kandungan ibu kita, Betul, Tuhan udah kenal kamu. udah tahu. Iya, Kan udah mengasihi kamu. kan belum terbentuk kok. Iya betul, tapi siapa yang memberikan nyawa, napas Ya, hidup? Tuhan sih bener ya. Betul. Oh karena itu dia juga, dia mengasihi kita banget ya. Karena dia Iya. yang tahu seluk-beluk di dalam kita ya, aku ya Iya. bener. Nah, terus karena dia yang tahu seluk-beluk kita ya, kok ya. Berarti dia mengasihi kita kayak gimana rupa kita juga dia mengasihi gitu kok. Betul. Kalau misalnya saya nih, kok saya keriting nih. Enggak, kamu enggak bisa, kamu mah enggak lurus. Jadi enggak disi kan kita di dunia ini gitu ya kok ya. Iya betul. Orang-orang kan lihat ya mungkin wajah, kulit ya gitu ya kok. Atau bahkan asal usul ya kok ya. Terus, Iya. atau bahkan ada orang mungkin yang juga ngelihat soal harta ya kok. Wah karena kamu ini kan, wah ini apalagi di anak muda nih ya. Mungkin teman-teman di luar sana juga ada juga ya yang di sekolahnya waktu dulu sebelum COVID atau waktu masih sekolah biasa, sekolah normal banyak ya kok yang seperti itu di pergaulan. Ada yang misalnya karena dia HP-nya kurang bagus, udah jangan ditemenin. Nah, tapi itu nggak berlaku buat Tuhan ya kok ya berarti ya. Tidak sama sekali. Tuhan mengasihi kamu dan saya bukan karena keberadaan kita. Bukan karena keberadaan. Betul, bukan karena rupa kita. Bukan karena rupa. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kepintaran. Bukan karena harta benda kita. Bukan karena harta benda. Ngeri banget. Ya benar. Tapi dia mengasihi kita apa adanya kita. Apa adanya ya kok. Iya, bahkan apa adanya kamu itu sangat berharga. Sangat berharga di mata dia karena kamu gak ada duplikatnya satupun juga. Lebih berharga daripada kunci aja ada duplikatnya ya kok ya. Betul. Kita nggak ada duanya di dunia ini ya kok. Gak ada. Bener Bahkan banget. firman Tuhan bilang di Yesaya 43 ayat 4. 43, Yesaya Ayat 43. Iya, Sebentar kok biar baca bareng-bareng kok. Ya, Yesaya boleh. 43 ya. ayat 4. Ayat 4. Coba kamu baca. Oke, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku
dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wah, Apa yang kamu dapat dari ayat ini? ngeri banget kok. Kita, wah begitu luar biasa berharganya kita kok, lihat. Aku memberikan manusia sebagai ganti. Iya. Berarti otomatis yang benar tadi Koko bilang tadi, kita diberikan, Tuhan tidak menyayangkan nyawa, itu tadi itu ya kok ya, Betul. di situ ya. Nah Betul. terus kemudian, nah kan ini ada bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu kok, Iya. itu gimana kok? Jadi nilai kamu itu lebih berarti dibanding bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi lebih penting, lebih berharga banget Betul. kok dibandingkan satu bangsa. Iya. Satu bangsa yang banyak orangnya itu. Iya. Mungkin ada beberapa teman kita yang mungkin orang tuanya nggak mempedulikan kita. Mungkin kita seringkali karena kita merasa ada kekurangan kita, ada yang nggak benar dari kita. Mungkin kita miskin. Atau pernah nggak kamu berpikir bahwa misalnya, kenapa sih saya dilahirkan di keluarga begini, di keluarga miskin, nggak kayak teman saya tuh Oh iya segala ya. sesuatu enak, Heeh. misalnya. Atau misalnya kenapa sih saya itu harus punya bapak seperti ini, punya ibu seperti ini, punya adik kakak seperti ini. Pernah nggak berpikir seperti itu? Mungkin nggak ada yang peduli dengan keberadaan kamu, tapi saya ingin kasih tahu sama kamu. Engkau dan saya sangat-sangat Berharga dan berarti berarti. di hadapan Tuhan. Dia rela lakukan segala sesuatu, misi apapun juga dia lakukan Masa hanya sih? untuk supaya kamu dan saya Masa bisa sih? jadi anak. Masa sih kok, bener kok. Ini firman Tuhan yang bilang. Ada lagi nggak kok firman Tuhannya kok kalau misalnya, tapi kayaknya kurang. Ada, ayo kita bukan, lihat sama-sama. bukan kurang percaya nih ya, tapi kok kayaknya biar klik gitu. Ada lagi nggak Coba, kok? Wah, coba kita lihat sama-sama. Kan tadi ya. udah dibilang bahwa kita lebih berharga dari nyawa. Oke. Betul, Terus betul. bangsa-bangsa lebih Betul, kita lebih berharga daripada bangsa-bangsa. betul. Terus ada Ayo lagi kita kok. lihat Lihat sama-sama. lagi. Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8. Wah, Roma 8 Ayat ayat yang ke-32. Coba kamu baca. Roma 8 ayat 32. Iya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia yang tidak menyayangkan anaknya kok. Oh ini ya anaknya, nyawanya itu Iya. yang ini ya, anaknya Iya. tadi ini ya. Iya, dia tidak sayang sama untuk kita, dia akan lakukan apapun juga, termasuk menyerahkan anaknya. Sekalipun dia tidak bersalah, tapi dia mau rela berikan itu bagi kita. Jadi apakah untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang mungkin menurut kita ini kayak nggak mungkin. Misalnya kamu pengen sepatu, Tuhan kayaknya tahu nggak ya saya butuh sepatu? Atau kenapa Tuhan membiarkan saya dibully? Iya. Atau kenapa Tuhan membiarkan saya jadi orang miskin? Atau kenapa Tuhan itu membiarkan saya lahir di keluarga yang mama sama papa saya cerai? Udah kawin lagi masing-masing. Ya udah pisah ya. Iya. Tapi saya katakan, mungkin kau tidak dilihat oleh orang karena engkau mungkin nggak punya apa-apa. Mungkin di sekolah juga enggak pintar tapi saya ingin kasih tahu sama kamu bahwa kamu dan saya sangat begitu berharga di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita masih punya pikiran-pikiran yang membuat kita jadi tertekan, yang membuat kita jadi enggak berarti apa-apa, itu bukan dari Tuhan. Oh. Tuhan itu udah set kita menjadi yang sangat-sangat berharga. Sama seperti kamu. Apa yang barang yang kamu miliki yang paling berharga? Kalau kamu mau berikan barang yang paling berharga itu, berarti itu ada sesuatu yang istimewa, betul nggak? Oh iya benar. Ya benar-benar kok. Berarti kita tuh istimewa banget ya. Karena saking istimewanya. Sangat. Diberikanlah anaknya sebagai ganti nyawa kita ya kok ya. Iya betul. Harusnya kamu dan saya Kita harusnya dihukum ya kok. dihukum karena kita berdosa. Tapi kita jadi merdeka karena Benar. Tuhan udah tanggung. Harusnya kita miskin, Tuhan bilang
kita jadi kaya. Kita karena jadi Tuhan kaya ya. udah jadi miskin. Nah, kok kan kadang masih suka nggak nerima tuh ya. Kan udah lahir baru nih ceritanya. Terus kita udah tahu nih kayak tadi kan kayak Iman tadi dikasih tahu sama Koko bahwa kita adalah yang teristimewa di hadapan Tuhan. Tapi kok keadaan kita masih gini-gini aja gitu kok. Itu gimana cara menyikapi yang gitu ya kok. Kadang kan ini pasti terjadi di anak muda kok. Kadang-kadang ketika kita udah terima firman Tuhan, yes amin. Tapi pas kita membuka mata dan melihat kenyataan, masih nih. Masih, maksudnya nggak langsung cering gitu. Kamu karena sudah anak Tuhan, langsung karena kamu sudah terima Tuhan, langsung pintar, langsung kaya, langsung apa gitu kok. Itu gimana kok? Ya. Kalau pemikirannya Iya. kita masih kayak gitu. Terkadang hidup kita itu diset oleh pikiran kita sendiri. Hmm. Kita mau pilih mana? Hidup ini adalah pilihan. Kita Oke. mau lebih percaya kepada siapa? Kepada yang Tuhan katakan atau kepada apa yang kita lihat? Memang faktanya mungkin ketika kita jadi anak Tuhan, kita lahir dari keluarga miskin, tiba-tiba jadi kaya, mungkin enggak. Iya. Tetapi saya ingin kasih tahu, kita mindsetnya harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan udah tetapkan, contoh misalnya, kamu misalnya udah Presiden Jokowi tetapkan untuk jadi wali kota. Kamu percaya enggak? Percaya kan presiden Percaya, yang ngasih presiden dong. jabatan. Iya enggak? Heeh. Apalagi ini Tuhan yang ngomong. Iya ya, benar berarti. Tapi kalau kamu misalnya Presiden Jokowi udah ngomong kamu udah ditetapkan jadi wali kota Bandung misalnya. Tapi kamu misalnya saya mah ada orang miskin. Saya mah ada lahirnya dari keluarga ini, nggak mungkin Pak Presiden. Iya, Itu artinya apa? Tidak menghargai sebetulnya. tidak menghargai ya. Padahal kita sebenarnya sudah diberikan ya. Betul. Dan itu udah pasti. Nah, caranya gimana? Kita bisa mengerti ini. Ya, kita harus belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu sebenarnya yang terjadi. Oh. Tuhan aja ciptain alam semesta ini dengan berfirman. Iya betul. Jadilah terang, jadi kan? Jadi kok. Jadilah benda-benda langit, jadi kan? Jadi. Iya. Benar ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan tetapkan dengan firman-Nya. Benar. Oh gitu. Iya. Oh karena jadi karena misalnya jadi karena Tuhan sudah mengasihi kita, apapun yang ada di belakang kita embel-embel kayak pintar dan sebagainya itu udah pasti sebenarnya kok ya. Tinggal mindset kita ya. Iya. Sekarang Oke. gini, saya kasih contoh. Kalau sekarang saya mau tanya, siapa sih yang nyiptain hukum gravitasi itu? Bukan Newton loh. Newton itu hanya menemukan. Betul nggak? Iya, Isaac Newton hanya menemukan ya. Menemukan. Yang ciptainnya siapa? Tuhan. Nah, sekarang kalau kita udah jadi anak Tuhan, Tuhan itu ada di mana? Jadi kita. Jadi wajarnya kita anak Tuhan harus pintar nggak? Ya pintar. Karena yang ciptain alam semesta itu ada dalam hati kita. Benar. Justru udah wajar kalau kita nggak pintar, benar nggak? Benar. Oh, jadi ya itu mindset kita berarti ya kok ya yang salah ya. Berarti karena kita juga sudah dikasihi bahkan nyawa anaknya sendiri sudah diberikan kepada kita. Berarti apapun yang ada di depan kita karena kita dikasihi udah terjamin ya kok berarti ya. Betul. Kayak gitu. Oh benar banget. Tadi kan berbicara soal dosa juga nih ya kok. Berarti karena sudah diberikan anaknya, nyawa anaknya buat kita, itu kan mengganti dosa kita ya kok. Tuhan Yesus ya anak, yang maksud anaknya itu ya. Iya. Ya, nah tadi Tuhan Yesus yang menebus segala dosa kita kan ya kok berarti. Iya, Nah, betul. berarti kalau kita misalnya sudah ditebus, kita harusnya bisa mengampuni orang lain dengan mudah gitu ya kok, benar? Atau gimana? Nah, begini. Soal diampuni dan mengampuni nih kok. Iya, betul. Terkadang banyak di antara kita nih, Man ya, apalagi orang-orang muda ya. Kalau udah benci itu, wah sakitnya sampai di sini. Kan, ya. Sakitnya tuh di sini, alah. Nah, kenapa? Karena itulah gitu, akibat daripada pengaruh roh jahat dan kuasa dosa. Kuasa dosa ya. Iya, betul. Jadi kepahitan itu tidak akan bisa mengampuni seseorang. Kenapa? Tuhan sangat begitu mengasihi kita. Karena Tuhan melihat kita berharga. Coba sekarang begini, saya mau tanya sama kamu. Menurut kamu, dosa kamu kepada Tuhan dengan dosa, misalnya saya yang menyakitkan hati kamu, Iya. lebih gede mana sih sebenarnya? Dosa saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa ampuni dosa kamu yang lebih besar itu,
seharusnya kamu juga mampu mengampuni orang yang berbuat salah. Oh, itu termasuk kan suka ada nih ya kok ya, kalau saya ketemu sama teman tuh kadang, aduh nggak bisa ngampunin, ya ke teman sendiri suka ada ya, ngampuni teman sendiri ada. Nah kalau misalnya, aduh saya nggak bisa ngampunin orang tua saya gitu, itu juga termasuk ya kok? Iya, harus bisa. Harus Karena bisa. begini, dasarnya itu Tuhan itu kasih. Nah, kalau Tuhan kasih dan Tuhan ada dalam hati kita, berarti hati kita itu harusnya penuh dengan kasih. Nah, banyak kan itu ada yang luka batin dan itu harus dibalut dengan kasih Tuhan. Harus dibalut dengan kasih Tuhan. Iya, supaya diberi kemampuan untuk mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah. Tapi kan susah kok biasanya mengampuni itu. Nah, Gitu. makanya kalau kita lihat kesalahan orang itu terhadap diri kamu, itu bakal susah. Tapi pandang kasih Tuhan dan minta kemampuan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mau mengasihi orang yang bersalah. Seperti saya juga bersalah kepada engkau, engkau ampuni, aku juga mau mengampuni. Alah ya Tuhan. Harusnya seperti itu ya kita. Berarti Seharusnya. kalau kita sudah mengetahui tentang bahwa ada yang kasih Bapa terhadap kita, seharusnya ini kita runut dari awal lagi ya, Ya. berarti seharusnya kita tidak khawatir lagi dengan apapun juga ya kok. Betul. Terhadap kepintaran, terhadap Iya. harta dan sebagainya. Iya. Kemudian juga yang harus digarisbawahi ketika kita sudah diampuni sama Tuhan kita, Iya. kita juga harus bisa mengampuni sekitaran kita ya kok Tuhan berarti ya. pasti berikan kemampuan itu kepada kamu. Wah, asal kita mau nerima ya dan mendengar Tapi apa kasihnya. ada oknum yang berusaha menghambat supaya kamu tidak bertumbuh. Waduh, oknum ya. Iya, betul. Benar ya, Karena oknum-oknum. ketika kamu mulai mengalirkan kasih Tuhan, itu segala kesalahan itu pasti akan hilang. Tetapi iblis itu akan membuat kamu teringat terus sehingga kamu nggak bisa mengampuni. Wah, Hanya diliatin hal-hal buruknya aja. Oh, jadi si iblis mengintimidasi kita ya kok. Betul. Tuh misalnya tuh orang tua kamu kan gitu ya kok ya. Iya, Wah. betul. Jadi jangan didengerin guys kalau misalnya ada yang kayak gitu ya. Jadi kita harus mendengar apa yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus bisa mengampuni sekitaran kita, termasuk orang tua kita, teman kita, dan semua orang ya kok pastinya. Harus, ya kan. Jadi seharusnya. gak gampang sakit hati ya kok berarti. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Berarti setelah kita mengetahui, kita harusnya tidak khawatir dan harusnya bisa mengampuni teman dan juga orang lain di sekitar kita, termasuk orang tua kita ya kok. Iya betul. Oh. Semua orang Ya kok ya. Biasa ya. Jadi jadi terbuka nih kok, bener kok. Jadi apa yang selama ini menjadi pertanyaan, terus kemudian kan kalau di anak-anak muda kalau di tongkrongan tuh, suka gitu tuh kan suka julid biasanya nih, bahasa sekarang tuh julid tuh. Iya. Nggak suka sama si ini, sama si ini. Nah, itu nggak boleh ya kok ya berarti Nggak ya. boleh, Karena harusnya. sudah mengetahui kasih Bapa, harusnya kita bisa mengalirkan, mengampuni juga Iya, ya, betul, betul. dan tidak khawatir. Jadi kita juga harus pede ya, kok Iya betul. harus pede ya, karena kita sebenarnya udah dikasih tanpa syarat apapun, Betul. tanpa ini kita ya, Iya. tanpa rupa kita, tanpa memandang apapun yang ada di belakang Tanpa kita. kelebihan kita sesuatu pun. Karena anugerah. Benar banget. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi di sesi ngobrol kita di ABCC tentang yang dikasih ini, itu tadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui semuanya, bahwa kita itu sudah diampuni, kita tuh sudah menjadi yang teristimewa di hadapan Tuhan, dan sepatutnya kita menjadi seseorang yang tidak khawatir lagi tentang apapun juga dan bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu kok? Betul, sangat Oke. betul sekali. Ya. Iya, jadi itu teman-teman ngobrol kita tentang yang dikasihi. Nah, nanti pasti akan ada ngobrolan-obrolan lain, topik-topik lain yang akan dibahas di topik-topik selanjutnya di ABCC, tentunya di channel ini. Tetap terus pantengin, tetap terus pantengin channel YouTube kita dan juga tetap terus pantengin acara kita ABCC. Sampai jumpa di kemudian hari. Bye-bye ya kok. Ya, shalom. Shalom, Tuhan Yesus Damai di memberkati. hati.